Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti dicatat dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12, dari 8 sabda bahagia Yesus, ini mengoreksi 9 sabda bahagia Yesus yang saya salah ucap dalam video sebelumnya. Sabda yang kedua berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Sesuai dengan kata aslinya, penteo, arti kata berduka cita di sini itu benar-benar berduka cita. Yang bisa buat hati seseorang itu benar-benar hancur dan air mata benar-benar tercurah. Biasanya karena kematian seorang kekasih. Contohnya adalah duka cita Yakub. Oh, hatinya hancur. Air matanya sepertinya gak ada habis-habisnya ketika dia dengar Yusuf, anak kesayangannya, tewas dan habis dimakan binatang buas. Tapi kok untuk duka cita seperti ini Yesus katakan berbahagia. Lalu apa arti dari berduka cita itu menurut Yesus? Ini artinya. Arti pertama, orang yang mau kenali diri Yesus bisa kenali dan bisa berduka cita atas keberdosaan dirinya. Maksudnya, bila orang mau kenali hidup Yesus, tentu saja lewat baca dan renungkan kesaksian hidupnya, khususnya dalam kitab-kitab Injil, maka hidup Yesus dapat menerangi hidupnya. Akibatnya, dalam terang hidup Yesus, orang bukan hanya bisa kenali dirinya penuh dosa, tapi ia juga bisa sungguh berduka cita atas segala dosanya. Saya punya pengalaman melayani retret pasutri. Sebelum kenali Yesus dalam retret, nggak sedikit loh para pasutri, peserta retret yang rasa sebenarnya sih relasi mereka sebagai suami istri baik-baik saja, biasa-biasa saja, nggak ada kekurangannya dan nggak ada kesalahan yang berarti. Tapi setelah kenali Yesus dalam retret, semua dan setiap pasutri, saya ulangi, semua dan setiap pasutri baru sadari relasi mereka sebagai suami istri sebenarnya nggak baik-baik saja, tidak biasa-biasa saja. Mereka malah jadi sadar merasakan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, bahkan kejahatan-kejahatan yang sejauh ini secara nggak sadar telah mereka perbuat satu sama lain. Akibatnya, mereka saling berduka cita, mereka saling mengaku salah dengan cucuran air mata. Orang yang berduka cita karena keberdosaan dirinya akan dihibur oleh kebahagiaan karena pengampunan Yesus atas segala dosanya. Arti kedua, orang yang mau kenali dunia juga akan berduka karena kenali keberdosaan dunia dengan segala penderitaannya. Karena kenali keberdosaan dunia dan segala penderitaannya, Yesus bisa berduka cita dan menaruh belas kasihan atasnya. Akibatnya, Yesus pun terdorong untuk tolong dunia. Dengan mau jadi manusia, rela mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari dosa dan segala penderitaan. Begitulah juga bila kita mau kenali keberdosaan dunia ini dan segala penderitaannya, hati kita pun bisa berduka cita dan terdorong oleh belas kasihan untuk tolong sesama kita seberapa kita bisa. Satu hari seorang anak lelaki butuh uang. Ia lihat dompet ibunya tergeletak. Ia mau ambil uang itu dari dalam dompet itu, tapi dia nggak sampai hati. Sebab dalam dompet itu ia jumpai hanya 2 lembaran uang 100 ribuan. Tiba-tiba datang kepada ibunya seorang ibu tetangga. Sambil menangis, ia mau pinjam uang untuk bawa anaknya yang panas demam itu ke dokter. Mendengar permintaan itu, ibunya langsung saja ambil dan berikan semua uang dalam dompetnya kepada ibu tetangga itu. Sepergi ibu tetangga itu, anak itu tanya kepada ibunya, "Mengapa sih semua uang ibu diberikan kepada ibu tetangga tadi?" Ibunya jawab, "Kita memang perlu uang itu. Tapi ibu tadi itu jauh lebih perlu lagi uang itu daripada kita." Itulah duka cita dan belas kasihan seorang pengikut Yesus.
selalu berujung kepada perbuatan menolong sesuai dengan kemampuannya. Ya, siapa saja yang berduka cita atas dirinya sendiri dan atas dosa dunia ini dengan segala penderitaannya akan dihibur oleh Yesus. Dihibur bukan hanya oleh kebahagiaan karena pengampunannya, tapi juga oleh kebahagiaan yang tidak bisa diberi oleh dunia sekarang ini dan yang sempurna nanti di sorga. Persis seperti sabdanya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Amin.